Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali. Oke, kali ini kita masih akan membahas latihan-latihan soal lagi. Dan untuk teman-teman yang lagi cari-cari bimbel untuk menghadapi SKB dan P3K Bidan, teman-teman bisa masuk ke link Telegram yang aku sertakan di description box. Di situ ada informasi tentang bimbel dan informasi tentang CPNS dan P3K juga. Jadi teman-teman bisa langsung aja masuk ke grup Telegramnya. Kemudian nggak usah lama-lama, kita langsung masuk ke pembahasan soalnya. Nomor 1, anjuran untuk kunjungan masa nifas minimal 4 kali dengan komposisi urutan sebagai berikut. A 2 jam, 4 jam, 6 jam, dan 24 jam postpartum. B 6-8 jam, 6 hari, 2 minggu, 6 minggu postpartum. C 6 hari, 2 minggu, 6 minggu, 2 bulan postpartum. D 1 minggu, 2 minggu, 4 minggu, dan 6 minggu postpartum. Nah, jadi untuk kunjungan masa nifas itu ada beberapa waktu yang ditentukan, yaitu yang pertama itu 6-8 jam postpartum, kemudian 6 hari postpartum, 2 minggu postpartum, dan 6 minggu postpartum. Nah, asuhan yang diberikan pun berbeda. Untuk 6-8 jam postpartum, asuhannya itu adalah mencegah perdarahan karena atonia uteri, kemudian mendeteksi dan perawatan penyebab lain perdarahan, serta melakukan rujukan bila perdarahan berlanjut, memberikan konseling pada ibu dan keluarga tentang cara mencegah perdarahan yang disebabkan atonia uteri, pemberian ASI awal, mengajarkan cara mempererat hubungan antara ibu dan bayi baru lahir, menjaga bayi tetap sehat melalui pencegahan hipotermi, dan setelah bidan melakukan pertolongan persalinan, maka bidan harus menjaga ibu dan bayi untuk 2 jam pertama setelah kelahiran atau sampai keadaan ibu dan bayi baru lahir dalam keadaan baik. Kemudian di 6 hari postpartum, asuhannya itu adalah memastikan involusi uterus berjalan dengan normal, uterus berkontraksi dengan baik, tinggi fundus uteri di bawah umbilikus, tidak ada perdarahan abnormal, menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi, dan perdarahan, memastikan ibu mendapat istirahat yang cukup, memastikan ibu mendapat makanan yang bergizi dan cukup cairan, memastikan ibu menyusui dengan baik dan benar, serta tidak ada tanda-tanda kesulitan menyusui. Memberikan konseling tentang perawatan bayi baru lahir. Kemudian untuk 2 minggu postpartum, yaitu asuhannya dia diberi sama dengan yang diberikan pada kunjungan 6 hari postpartum. Untuk 6 minggu postpartum, ini menanyakan penyulit-penyulit yang dialami ibu selama masa nifas dan memberikan konseling KB secara dini. Nah, berarti dia ada 4 ya, ada 6-8 jam, 6 hari, kemudian 2 minggu, dan 6 minggu. Nah, kita lihat di soal nomor 1. Berarti ini jawaban tepatnya itu udah jelas, yaitu yang B ya, 6-8 jam, 6 hari, 2 minggu, dan 6 minggu postpartum. Lanjut ke soal nomor 2. Oke, kalau soal panjang seperti ini, kita baca dulu pertanyaannya ya. Apakah bentuk perubahan psikologis kontradiktif yang dialami ibu pada kasus tersebut? Nah, jadi yang ditanyakan ini adalah bentuk perubahan psikologis. Oke, kita baca soalnya. Seorang perempuan postpartum P1A0 umur ibu 22 tahun melahirkan 6 jam yang lalu, persalinan spontan, hasil pemeriksaan tanda-tanda vital normal, KU baik, kolostrum sudah keluar. Terdapat pengeluaran lokea, berat bayi lahir 3.200 gram, terdapat jahitan perineum, ibu mengatakan nyeri perineum, kelelahan, merasakan ketidakberdayaan. Apakah bentuk perubahan psikologis kontradiktif yang dialami ibu pada kasus tersebut? A. Kelelahan dan ketidakberdayaan, B. Nyeri perineum, C. Pengeluaran kolostrum, dan D. Pengeluaran lokea. Nah, sepertinya ini udah jelas ya teman-teman, karena yang ditanyakan ini adalah perubahan psikologis. Perubahan psikologis yang kontradiktif. Jadi kontradiktif itu kayak yang bertentangan gitu loh. Di sini kan dari hasil pemeriksaan kondisi ibunya ini normal ya, bahkan bisa dikatakan bagus karena kolostrumnya sudah keluar, kemudian pengeluaran lokeanya juga ada pengeluaran lokea, kemudian hasil-hasil yang lainnya ini juga bagus. Maka di sini ibunya mengatakan bahwa ia mengalami kelelahan dan merasa ketidakberdayaan. Nah, ini mengarah kepada bentuk perubahan psikologis yang kontradiktif. Maka untuk nomor 2, ini jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang perempuan postpartum spontan hari ke-7, P2A0,
Umur ibu 29 tahun, hasil anamnesa menunjukkan bahwa ibu sudah mulai mengambil tanggung jawab terhadap perawatan bayi dan beradaptasi dengan segala kebutuhan bayi. Apakah fase adaptasi yang dialami ibu pada kasus tersebut? A. Taking in, B. Taking hold, C. Letting go, dan D. Independent. Oke, sekarang kita lihat untuk penjelasan tentang fase adaptasi pada masa nifas. Itu ada 3, ada taking in, taking hold, dan letting go. Nah, bedanya untuk taking in atau fase dependent, ibu akan mengulang-ulang pengalamannya waktu bersalin dan melahirkan. Ini biasanya pada saat terjadi baru saja setelah melahirkan ya. Kemudian kalau taking hold atau fase independent, ibu berusaha keras untuk menguasai tentang keterampilan perawatan bayi. Jadi kayak memandikan bayi, memakaikan popok, dan lain-lain. Pada masa ini, ibu agak sensitif dan merasa tidak mahir dalam melakukan hal-hal tersebut. Kemudian ada letting go atau fase mandiri atau interdependent, yaitu ibu mengambil tanggung jawab terhadap perawatan bayi dan ia harus beradaptasi dengan segala kebutuhan bayi yang sangat tergantung padanya. Jadi ini tadi penjelasannya dan sepertinya kita udah tahu ya jawabannya teman-teman. Karena di sini disebutkan ibunya ini sudah mulai mengambil tanggung jawab terhadap perawatan bayi dan beradaptasi dengan segala kebutuhan bayi. Maka ini masuk ke fase yang letting go ya teman-teman, yaitu yang C. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Puncak tertinggi prolaktin adalah malam hari. Hal ini disebut A. Reseptor prolaktin, B. Circadian rhythm, C. Prolactin inhibiting factor, dan D. Prolactin stimulating factor. Oke, penjelasannya puncak tertinggi prolaktin itu adalah pada malam hari atau disebut dengan circadian rhythm. Nah, oleh karena itu menyusui pada malam hari harus dianjurkan pada ibu menyusui untuk meningkatkan produksi ASI. Jadi untuk soal nomor 4 ini jawaban tepatnya itu adalah yang B, circadian rhythm. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 5. Berikut ini yang bukan merupakan tanda perlekatan yang tidak efektif. Ini untuk menyusui ya, berarti A. Bayi terus mengisap dengan cepat, tidak ada irama lambat. B. Menyusu dengan sangat lama dan sering. C. Tinja encer dan berbusa. D. Puting susu tetap berbentuk bulat dan tidak berubah. Oke, kita pahami soalnya betul-betul. Berikut ini yang bukan merupakan tanda perlekatan yang tidak efektif. Artinya yang bukan ya. Jadi option A sampai D ini ada 3 option yang merupakan tanda perlekatan yang tidak efektif. Biasanya kita itu suka terkecoh kalau baca soal. Jadi ini lihat benar-benar ya. Nah, penjelasannya di sini ada tanda-tanda perlekatan yang tidak efektif. Itu seperti apa aja? Yaitu bila bayi terus mengisap dengan cepat dan tidak menunjukkan tanda-tanda pengisapan dengan irama lambat. Kemudian menyusu dengan sangat lama dan sering atau menyusu dengan waktu sangat pendek. Terus kolik dan tinja encer serta berbusa. Kemudian menolak payudara. Nah, jadi dari pemaparan ini kita balik lagi ke soalnya. Kalau yang A, bayi terus mengisap dengan cepat, tidak ada irama lambat, ini betul ya, dia masuk ke tanda perlekatan yang tidak efektif. Berarti A kan. Kemudian yang B, menyusu dengan sangat lama dan sering, ini juga merupakan tanda perlekatan yang tidak efektif, berarti bukan ini. Kemudian yang C, tinja, encer, dan berbusa, ini juga masuk di tanda perlekatan yang tidak efektif. Maka jawabannya udah jelas ya teman-teman, berarti yang D, puting susu tetap berbentuk bulat dan tidak berubah. Nah, itu tadi penjelasannya. Oke teman-teman, 5 soal tadi sudah saya jelaskan. Semoga bisa dipahami penjelasannya dan bisa membantu teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang akan menghadapi tes ASN di tahun 2024 ini, saran dari saya adalah kuncinya perbanyak tryout, perbanyak latihan soal. Kemudian dari soal-soal atau dari hasil tryout yang sekiranya nih menurut teman-teman masih kurang. Misalnya teman-teman kurang di materi tentang persalinan, maka perdalam lagi materi itu. Terus
bisa juga teman-teman mencari bimbel untuk membantu teman-teman supaya lebih semangat untuk belajarnya lagi gitu. Mungkin kalau misalkan dengan adanya bimbel, kan kita dibimbing nih, kemudian kita juga bertemu dengan banyak teman-teman dari tempat lain yang juga mengikuti bimbel. Ketika kita melihat semangat dari teman-teman yang lain, itu biasanya akan berpengaruh juga ke kita gitu. Dan jangan lupa juga untuk banyak berdoa, semoga dimudahkan dan dilancarkan dalam proses tes nantinya. Oke teman-teman, terima kasih untuk yang udah nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.